hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina al-mustafa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Ketua beserta seluruh jajarannya, semoga kita semuanya selalu mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersua, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita semuanya, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam sama-sama kita sampaikan kepada tauladan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tauladan sejati buat kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa selamat di dunia ilal akhirah. Mudah-mudahan kelak di dunia akhirat kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan belajar tentang fi mubtilatis shalah wa syurutul qudwah, tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan syarat menjadi pengikut atau makmum. Begitu pentingnya memperhatikan namanya sholat ini sehingga dia menjadi tiang agama kita. As-sholatu imaduddin. Demikian juga sholat menjadi amal ibadah kita yang pertama nanti di yaumul akhirat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah. Amalan yang paling pertama dipertanyakan nanti di akhirat di hari kiamat adalah as-shalah. Idza salahat sahalat sa'iru amalu. Kalau sholatnya baik maka insyaallah yang lain jadi ikut baik. Wa iza fasadat sa'iru amalu, maka dan apabila sholatnya buruk maka yang lain jadi ikut buruk. Demikian pentingnya sholat. Dan pengajaran tentang sholat ini melewati daripada pengajaran yang lainnya tentang syariat agama kita kepada anak-anak kita. Muru auladakum bis sholah in balaga sab'an. Perintahkan, ajarkan anak-anakmu itu untuk sholat ketika dia usia 7 tahun. Wadribuhum in balaga asran. Tegasi dia, bahkan sampai ada yang menafsirkan maknanya adalah pukul dia anakmu itu ketika umur usia 10 tahun kalau sampai tidak mau mengerjakan yang namanya sholat. Kita insya Allah sudah mengerjakan namanya sholat ini sampai tadi, sampai sholat isya. Tapi mungkin juga banyak di antara kita tidak begitu memperhatikan hal-hal yang sampai sholat kita itu menjadi batal atau rusak. Secara umum memang kita sudah tahu apa saja yang membatalkan sholat, tapi mungkin lebih detailnya kita tidak begitu sampai menggalinya. Termasuk juga menjadi makmum ketika sholat berjemaah, bisa terhitung kita itu makmum atau tidak, maka juga ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Maka malam hari ini mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau kelamaan juga bosan, kalau kecepatan saya khawatir juga nggak sampai materinya. Jadi mudah-mudahan kita bahasanya agak bahasa yang mudah-mudah. Mau pakai bahasa Madura, apa Jawa, apa Lombok.
Kalau bahasa Lombok yang mengerti cuma mami aja. Kalau bahasa Madura saya tidak bisa. Kalau bahasa Jawa saya bisanya juga sedikit-sedikit. Jadi lagi pakai bahasa Indonesia saja. Baik. Tabdulus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Ini pelajaran pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu. Ternyata juga ibu-ibunya banyak yang tidak faham, tidak tahu waktu itu. Alhamdulillah setelah kita pelajari jadi mafhum begitu. Pertama adalah bil hadas. Ini saya petik dari kitab Kasyifatus Saja. Ya, kitab syarah daripada Safinatun Najah. Jadi bukan ngarang, maksudnya karyanya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bil hadas, karena hadas baik asgor maupun akbar, baik hadas kecil maupun hadas besar. Apa yang menyebabkan kita menjadi hadas? Satu, ya otomatis mungkin karena buang air kecil, maka itu termasuk hadas kecil jatuhnya. Buang air besar juga, walaupun namanya buang air besar, tetap jatuhnya hadas kecil. Aula mastamun nisa, kemudian juga bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, termasuk istri jenengan. Kalau di Syafi'i asar bersentuhan saja maka kita sudah termasuk memiliki hadas kecil. Tapi kalau pakai Imam Maliki, asal tidak ada hawa nafsu yang mengikutinya, tidak ada ser-sernya, maka tidak batal. Termasuk juga Imam Abu Hanifah dalam kitab Mazahibul Arba'ah itu, Syafi'i, Hambali asal bersentuhan batal. Maliki, Hanafi bersentuhan, ya khususnya Maliki tidak diikutin hawa nafsu, ya tidak ada keinginan untuk ngapa-ngapain. Saya Ustaz Abdurrahman ini perempuan, saya sentuh dia walaupun bukan mahram saya, maka tidak batal kalau pakai Maliki. Nah, Imam Abu Hanifah ada nafsu atau tidak, maka tidak membatalkan. Mama Pak Khulik nyentuh bojone, gesek-gesek, ya sampai hidup, buah apa sing urip. Ya, asal tidak berhubungan, Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu. Karena kita pakai Syafi'i, maka itu yang harus diikutin, tidak boleh campur-campur taklif namanya, ya. Kecuali kalau memang karena uzur, seperti jenengan umroh, lagi tawaf, ya bersentuhan di sana dengan perempuan atau wanita dari apa namanya Turki itu kan Maliki sana mazhabnya. Jenengan nggak mungkin akan apa namanya wudu, jadi pindah mazhab sebab di situ boleh. Tapi bagusnya kalau tawaf itu, kalau kita sudah keliling, ya, kayak Pak Awan kemarin alhamdulillah dapat umroh beliau ini umpama Ka'bah, kita keliling sudah 3 kali. Setelah 3 kali tersenggollah kita sama perempuan, ya kena kulit kita, dia juga kena kulit kita, waduh batal wudhu saya ini. Kalau pakai begitu nggak selesai tawafnya nanti. Tapi kalau umpama hadas kecil, buang angin mungkin waktu itu, maka tinggal wudhu saja dan melanjutkan sisa tawaf yang belum. Tawafnya kan 7 kali, kalau sudah kerjakan 3 berarti sisa 4. Tapi beda dengan sholat, ketika batal di rakaat kedua tidak bisa nanti sisanya 2 dilanjutkan. Nah itu kalau sholat, begitu. Bil hadasi. Nah, hadas besar apa? Ya junub itu hadas besar. Hati-hati. Ada kasus kejadian teman saya asli, ini bukan karangan. Malam Jumat dia ikut sholat jamaah subuh. Dia sadar kalau sudah berhubungan tadi setelah selesai sholat. Assalamualaikum. Pulang ke rumah, Pak habis dari mana? Kata istrinya. Ya berjemaah dong. Bapak sudah mandi? Ya belum. Loh Bapak kok gak mandi, lupa apa? Gitu. Ini kasusnya betulan kejadian. Untungnya masih ada waktu. Akhirnya mandi dia sholat lagi. Bagaimana kalau sudah kelewatan waktunya, waktunya habis, maka jatuhnya qadha. Nah, ketika sudah terbit matahari, tulu syams, ketika matahari terbit, ya habis sudah waktu subuh itu. Maka kalau sudah lewat, maka nanti sholatnya jatuhnya qadha dia. Nah, seperti itu. Akhirnya tapi waktu itu dia tanya, belum terbit nggak mataharinya? Belum. Berarti bisa sholat, saya bilang. Seperti itu. Ini kasus kejadian. Jadi bil hadas, jadi harus kalau punya hadas maka sholat kita batal. Wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Kejatuhan benda najis kecuali jika ketika dia jatuh langsung
dibuang, maka tidak membatalkan sholat. Ini ketika lagi sholat. Beda sebelum sholat sudah jatuh, ya jangan lagi tanya kalau sudah begitu, segera dibuang. Apa namanya, nggak dibuang belakangan nanti selalu apa namanya nggak masalah. Tapi ketika dalam kondisi sholat yang najisnya panjenengan itu betul-betul mengetahuinya jatuh, maka segera buang. Tapi apa kata di bin ghairi hamlin, tidak boleh dibawa. Bagaimana maksudnya membawa? Contoh kita sholat begini Pak, mohon maaf ya, mungkin pelajarannya kita murojaah ini, ulang pelajaran yang dulu. Kasusnya kita walau alam mungkin pernah kejadian jenengan atau nanti di masa berikutnya sholat jatuh tadi cak kayak begini. Nah, maka seketika jenengan miringkan apa namanya sedikit tangannya dan dia jatuh, boleh dilanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholat, baik itu jatuh di pakaian maupun jatuhnya di bagian kulit. Jatuhnya di sini, ternyata dia jangan perhatikan, langsung sampai buang, maka sholatnya tetap sah. Tetapi kalau sudah jatuh terus sampai perhatikan, tai cicak itu kan mirip apa warnanya? Apa Pak? Ketan hitam. Hah? Misis. Dia jatuh sampai mentelangi terus. Wah, piye kowe enak keton kira. Batal itu sholatnya. Tetapi kalau ketika langsung dibuang, maka sholatnya tetap sah, tidak batal, dan tidak boleh dibawa. Jatuh terus sampai ambil kasih temannya. Boleh, tidak boleh dibawa. Ya, singkirkan atau mungkin ini yang di apa namanya letik sekali saja mungkin jatuh. Tapi kalau diam maka itu sudah apa namanya tijaknya mencret itu berarti. Nah, kalau dia basah tidak jatuh maka tetap batal. Sudah batalkan sholatnya karena memang pakaian yang dipakai najis. Pak Ustadz, kalau bagaimana posisi di sajadah sekarang kan begitu mungkin. Kita punya sajadah panjang, entah itu jatuhnya di mana, kan nggak mungkin begitu. Maka tempat sujud, ya sujud itu kan ini ya, kena dua telapak tangan, ya kemudian dengkul, kemudian jari jemari kaki. Asalkan tempat sholatnya itu tidak terkena bagian yang ada najisnya, dilanjutkan. Kecuali kalau sudah tahu sebelum sholat sudah ada benda najis di situ, apa yang dipakai sholat ya harus diganti. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus dibuang. Wa kishafil aurati illam tustarhalan, atau tersingkapnya aurah. Ya. Bagaimana kita tersingkap aurah? Ya bisa jadi jenengan pakai baju kaos kependekan, pas mau ruku, mau sujud atau mau ruku itu naik kan biasanya. Nah, kita pahami dulu aurat anggaplah ini pusar, ini dengkul, maka ini harus tertutup. Nah, kan begitu, ini pusar, ini dengkul, maka dari pusar sampai dengkul atau dengkul sampai pusar itu harus tertutup sama pakaian yang kita pakai. Boleh jadi karena banyak kasus ya, orang-orang itu sholat pakai celana kadang gorong-gorong pantatnya itu kelihatan. Karena apa namanya bajunya itu naik mungkin karena kekecilannya, pendek kan biasanya begitu. Atau boleh jadi panjang tertiup angin dia tersingkap. Nah, ini bahasa dirinya kan inkishaf itu artinya memang tersingkap, terbukalah. Kalau langsung menutup itu tidak menjadi sholat batal. Tetapi sudah tahu tersingkap, dibiarkan saja wisis maka batal sholatnya kalau sudah kondisi seperti itu. Isis ikatan suami takut istri, isis. Nah, yang perlu juga jangan perhatikan, yang dulu pernah saya sampaikan kan, di sujud itu kan hal yang harus terkena ketika kita sujud. Kening, ada yang menambahkan kening dan hidung itu jadi satu, kemudian dua telapak tangan dengan jari jemarinya, perutnya ya itu harus. Maka tidak boleh ketika orang sholat di apa namanya tekuk begini, harus betul-betul plek. Ketika jenengan coba satu saja, umpama begini ya, terus jenengan ngacung satu jarinya begini, padahal tidak ada uzur yang membuat, kecuali mungkin di sini ada bisul, ya baru boleh.
uzur itu halangan, rintangan maksudnya, yang membuat terhalang. Nah, terus sampai sujudnya begini, maka seluruh bagian sujud itu jadi tidak sah. Kalau sudah sujud tidak sah, maka satu rakaatnya juga ikut tidak sah. Oh, itu pentingnya ilmu. Harusnya kan plak begini, tidak boleh begini. Apalagi begini, apalagi begini. Nah, harus betul-betul plak, satu saja sampai naikkan, maka tidak menjadi sah. Nah, ketika ada aurat yang terbuka, ya, pas lagi sholat yang memang kita tanpa sadar, apalagi tukang rokok itu kan banyak lubang-lubangnya, di sarung, di celana kan begitu, ya, di sarung, di celana kan begitu. Dilalah yang lubang di bawah, di atas dengkul, ya, maaf ini saya juga ngerokok, ya, tapi biar tahu ilmunya, maksud saya kan begitu. Perhatikan makanya, satu, sebelum mulai sholat perhatikan dulu kira-kira mau terbuka nggak auratnya nanti. Kalau pas saya kondisi lagi ruku, udah mulai dari berdiri, sujud, lubang enggak? Kadang ada juga yang pakai pakaian itu, ada kan pakaian yang kaos, ya Mi, ya, tapi lubang-lubang dia kaosnya itu, lubang-lubang kecil. Nah, ada kan jenis motif-motif kaos begitu. Itu hati-hati kalau pakai kaos pakai gitu, apalagi dia jatuhnya sampai di bawah pusar, ya, maka tidak sah sholatnya karena sudah secara otomatis dia buka aurat. Nah, sekarang kasusnya kalau dia berlubang karena apalah, ya umumnya karena kita rokok rata-rata kan begitu. Maka ketika jenengan sholat, ya, tadi mungkin lupa memperhatikan, sadarnya itu ketika sudah sholat, dan umumnya ketika lagi tasyahud baru tahu kalau di sini lubang. Maka apa yang harus dilakukan? Tutup itu lubangnya, nutupnya selama melakukan ibadah sholat, ya, mau waktu berdiri, mau ruku, kecuali sujud. Nah, kalau sujud baru dilepas. Tapi kalau sudah berdiri, maka harus ditutup. Loh, bagaimana terus sedekapnya? Sedekap itu tidak wajib, jadi tutup. Kalau lubangnya banyak sekarang bagaimana? Ya, kalau sudah lubangnya banyak, ya sudah, batalkan sholatnya. Tapi kalau masih bisa tertutupin dengan tangan, bisa tertutupin dengan tangan. Lubang dengan plak, ini lubang juga plak kan. Nah, maka nanti ketika bangun, kalau memang bisa bangun tanpa harus ini pakai tekanan, silakan langsung bangun, dan tetap ditutup. Hanya dilepas ketika sujud saja, karena ini bagian daripada anggota sujud yang harus ikut sujud seperti itu. Tapi kalau sudah tahu banyak sekali, ya sudah, tak batalkan, sudah ganti dengan bagian yang lain, ya, seperti itu. Lanjut. Wan nutqi bi harfaini aw harfin mufhimin amdan, ya, sengaja mengucapkan satu kata atau dua kata, baik yang dipahami maupun tidak dipahami. Nah, ini hati-hati. Bagaimana maksudnya? Yang dipahami tidak, nah, itu kan tidak dipahami. Atau ya itu berapa huruf? Dua. Ya, itu kan dipahami, batal sholat dengan sengaja. Ataupun tidak dipahami, yang sering itu kan tidak dipahami. Bagaimana yang tidak dipahami? Kayak dahem itu kan nggak dipahamin, batuk itu nggak dipahami, termasuk bagian kata. Kalau tidak ada uzur dengan dahem, dengan batuk, maka batal sholat, termasuk nangis. Nah, saking sedihnya, nangis ya. Maka hati-hati, tidak boleh berdehem sembarangan kalau tidak ada uzur. Ada uzur itu maksudnya bagaimana? Asbabnya mungkin tadi habis sebelum sholat makan teri, ya, gatal di sini. Akhirnya harus sering berdehem jadikannya. Atau sendawa. Nah, sendawa itu perhatikan, kalau tidak disengaja, mungkin tadi saking kenyangnya, buka puasa begitu, tidak batal. Tapi kalau dibuat, didorong sendiri sendawanya, maka batal. Batuk juga, ya, kalau batuk memang karena penyakit nggak masalah, tapi nggak ada batuk, imamnya mungkin panjang ayatnya, mengingatkan iman pakai batuk, batal. Ya, kebetulan nih habis imamnya bagus, suaranya panjang, imamnya udah capek, ya sudah.
maka batal sholatnya. Baik yang ini sengaja, kalau nggak sengaja, yang nggak sengaja itu karena uzur. Wabil mubaftiri amdan, dan apapun yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Wal aklil kasiri nasyan, makan yang banyak ya walaupun lupa. Jadi makan banyak walaupun lupa batal sholat. Memang makan sedikit bagaimana? Sedikit itu ukurannya tiba-tiba masuk ke dalam tenggorokan kita ya tanpa sadar, maka tidak batal. Jenengan habis makan sate gulai kambing, karena gigi kita lubang udah tua-tua gini kan, lubangnya gede-gede, sama ukurannya dengan satu daging. Lagi makan sate gulai, diam di sini satu, gigitnya 3 kok yang masuk 2. Ternyata nyangkut di sini lah. Sholat keluar dia. Kalau nggak sengaja masuknya ke tenggorokan, maka tidak batal. Kecuali kalau banyak. Makan sate 1 piring 10 tusuk, jelas batal ini walaupun lupa. Tapi beda dengan puasa. Puasa itu kan mau 5 piring 10 piring asal betul-betul lupa. Tapi ada orang makan 10 piring lupa puasa. Ada nggak? Paling ya sepiring atau paling banyak kan begitu. Tapi kalau 10 piring belum pernah gitu. Ya, tapi kalau puasa asalkan memang betul-betul lupa, habis 1 dandang nasinya, tetap lanjutkan puasa. Astagfirullah, saya lupa betul. Tapi memang betul-betul lupa. Tapi kalau sholat, ya, tapi memang nggak ada kasus begini. Cuma ulama memasukkannya, walaupun lupa, ya, tetap batal. Kalau sedikit masuk dengan sengaja tidak apa. Maka bagaimana yang harus kita lakukan ketika ada makanan di dalam mulut kita? 1, buang. Kalau mampu buang ke kiri, langsung ke kiri. Ya, kalau memang bisa. Karena nggak ada teman mungkin ya. Kalau sholat di rumah masih boleh, tapi kalau sholat di sini nanti sampai buang ke kiri, temannya angkat kaki nanti, apa kui? Kan nggak mungkin kan? Paling nggak diambil. Kasusnya sama ketika jenengan lagi sakit. Kalau banyak ludah di dalam mulut itu maka buang ke sebelah kiri, tidak boleh buang ke depan atau ke kanan, tidak boleh. Rasulullah mengajarkan kita ke kiri. Maka kalau sudah tahu sakit ya tinggal siapkan baskom isi pasir nanti buang ke sana. Tapi kalau sudah seperti mau sholat berjemaah, bawa aja sapu tangan, apa kayak untuk bisa nusuk. Karena ludah itu bukan najis ya. Ludah yang najis itu muntah. Kalau muntah baru najis. Tapi kalau ludah mau 1 baskom juga tidak masalah. Boleh sampai hapus pakai gini juga boleh. Nanti temennya cici. Ya, lanjut. Wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, ini perhatikan, menggerakkan anggota badan ya 3 kali berturut-turut walau sahwan, walaupun lupa. Anggota badan terhitung yang besar ini Pak, maksudnya ini namanya tangan ya. Tangan itu mana Pak? Tangan, ini tangannya. Nah, ketika dijadikan satu-satu, jari, telapak, pergelangan, siku kan begitu. Nah, ini anggota badan. Maka perhatikan bagaimana kasusnya kalau kita lagi gatel atau mungkin memang betul-betul gatel ya, entah karena apa. Maka caranya ya ketika jenengan gatel itu pindah, angkat tangannya, itu sudah terhitung 1 ya, itu sudah terhitung 1. Maka yang dipakai nanti cukup jarinya saja 1 untuk garuk tangan, walaupun berkali-kali. Yang gerakan ini sudah 1, ini jadi 2. Itu berapa tadi? 3. Tapi kalau ini goyang, maka batal karena ini hitungannya besar. Anggota kecil kalau disengaja digoyang-goyangkan membatalkan juga. Contohnya apa? Anggota kecil yang kita tidak mampu untuk menahan harus bergoyang. Apa? Ini apa nih? Ini apa namanya ini? Kelopak mata. Kita kan harus kedap-kedip ya. Ada orang mampu mulai dari sholat sampai selesai matanya terus motor. Ada. Maka pasti yang bagian dari yang ada di wajah kita, kepala kita ini yang namanya kelopak mata ini pasti
berkedip. Tapi kalau dibuat-buat kedipnya, gini-gini sholat batal. Atau jarinya, perhatikan, di luar yang memang bukan gerakan sholat, jarinya lagi sholat Allahu Akbar, sebelah ada puter dangdut terus begini, tuh gini, batal. Ingat ya, kalau buat. Maka bagaimana gerakan tubuh yang besar biar nanti sholat kita jadi tidak batal ketika harus bergerak. Kasus mungkin kita mau pindah ke tempat yang lain, seperti sholat berjemaah, ternyata di situ kosong, maka jenengan kan harus pindah. Gitu. Maka tidak boleh sembarangan pindah ke sana sambil lari, ya. Wah, karena memang harus ditutupi yang kosong di sana. Ini saya contohkan ya. Ada memang asal pindah saja tapi nggak pakai ilmu. Kalau di kitab itu kan betul kita diajar agar terhitung satu semua, walaupun 3 kali kita bergerak. Imam itu mengapa para imam mengajarkan kita ada sholat. Kita mau pindah ke situ, bahwa kan di situ sudah keluar orangnya karena apa? Kita mau mengisi shop yang kosong tersebut, maka cara pindah atau mungkin kita ditepuk kan begitu, ditepuk karena ada jemaah yang nambah, maka pindahnya satu, entah itu kaki kanan atau kaki kiri, tapi sunatnya kanan dulu. Diam. Itu orang sudah bergowol. Nah ini kan bagian sampai sana lintas 3 langkah. Kamu pindah itu ceritanya, mau nutupin sok yang kosong di sana, maju, diam. Itu presto satu, diam lagi dulu. Nah gerakan berikutnya lagi terhitung satu karena sudah diam. Perhatikan, sudah kan? Sudah lagi, diam lagi. Nah sampai ketemu sampai yang tadi sebelah, diam. Itu terhitung satu. Tapi kalau kita langsung jalan, keluar orangnya satu belum begini, batal. Itu sudah melebihi 3 gerakan. Lanjut tak? Ini tak kebut, pakaian satu bab saja malam ini. Sudah setengah 10 ini. Saya haus juga. Itu diperhatikan. Termasuk mundur, Pak. Mundur. Mungkin kan ada yang nempuk kan begitu. Kita pasti mungkin ketemu. Kita lagi perjalanan jauh. Kalau sholat berdua, kan biasanya mepet tuh antara makmum dengan imam mepet. Nah, untuk ngasih tahunya kan kita tepuk orangnya. Ingat nepuknya itu sesudah takbiratul ihram. Nepuknya. Jangan sebelum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tepuk orangnya. Maka jangan yang ditepuk umpama, mundurnya juga sama. Diam. Begini sampai lurus dengan dia. Begitu. Tidak boleh begini. Nah, jadi begitu cara gerakan. Biar tetap terhitung satu. Sebab mengapa? Walaupun dalam kondisi lupa, 3 gerakan itu bisa membatalkan sholat. Yang sering saya juga perhatikan, ketika sami Allahu liman hamidah, wah tadi Pak, kan bangun dari ruku, ya pakai dari ruku bangunlah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah pas dia turun tangannya itu langsung begini terus. Itu hati-hati, bisa membatalkan sholat karena sudah melebihi 3 gerakan, dan itu bukan gerakan sholat. Jadi ketika turun ya sudah langsung begitu. Wal wasbatil fahisyati, lompat terlalu keras. Memang ada orang lompat terlalu keras ketika sholat. Ya sama kasusnya tadi, mau pindah ke sab berikutnya, mungkin satu lompatan kayaknya saya cukup ini. Masih harus keras lah lompatnya. Tidak mungkin dia nggak pakai satu langkah. Batal. Lompatan itu termasuk lompat atau dia langsung. Maka otomatis batal. Apalagi begitu. Wadrubatul mubtirah termasuk juga ngasih tahu. Nah, makanya tadi kenapa memberitahukan makmum atau menjadikan orang itu jadi imam itu setelah takbiratul ihram, di situ masuk wadrubatil muftirah, memukul terlalu keras. Bagaimana mungkin memukul terlalu keras? Ya, bisa saja orang Allah mau jadiin Bapak Abdurrahman jadi imam, kan dia dari sholat kita jadiin imam dah. Allahu Akbar, mau tamplang dia maka batal sholatnya. Ya bisa imamnya juga
Ada dendam kayaknya ada. Balas dendam. Kapuk sekuat-kuatnya. Jadi ngasih tahu seseorang itu biar jadi imam, ya takbiratul ihram dulu. Kan begitu. Apakah harus ya isyarat memberitahukan seperti begini itu, apakah harus? Itu tidak. Kalau memang yang jadi imam itu orangnya mafhum, dijadikan imam, sampean tinggal berdiri saja di sampingnya, insya Allah paham. Kecuali kalau kita berbanyak, ya otomatis harus dikasih tahu bahwa ada yang mengikutinya, ada yang menjadikan dia menjadi imam. Wa ziyadatin ruknin fi'liyin amdan, menambah 2 rukun fi'li secara sengaja. Gimana maksudnya orang menambah 2 rukun fi'li secara sengaja? Sampai takbiratul ihram 2 kali. Ya, itu termasuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Ada memang yang enggak masuk apa namanya itu niatnya. Akhirnya dia ngulang berkali-kali. Allah, enggak masuk, dia ngulang lagi. Makanya sunnah kalau memang enggak masuk itu ber-DM dulu untuk menandakan bahwa takbir yang tadi belum terhitung. Contohnya bagaimana? Allahu Akbar. Belum masuk. Kalau kita di fikih di pesantren itu diajarin seperti itu. Untuk memberitahukan bahwa diri sendiri dan orang lain memang juga belum. Tapi sudah Allahu Akbar. Itu sudah terhitung dia padahal rukun fi'linya takbiratul ihramnya. Tambah lagi satu biar makbul, maksudnya biar tambah pahalanya Allahu Akbar. Atau ya bisa saja apa yang ditambah 2 rakaat rukun fi'li 2 kali. Ruku itu kan bagian rukun fi'li. Allahu Akbar. Kepingin lagi saya ruku. Allahu Akbar begitu. Itu namanya 2 rukun fi'li. Tapi jarang ya itu. Kurang kerjaan ya. Wa taqaddumi ala imamihi bi ruknainin fi'liyin. Perhatikan. Ya, melebihi rukun fi'il daripada imam, daripada 2 rukun. Jadi dia sengaja menambahkan rukun sendiri dari imam yang ada. Ini ketika sholat berjamaah maka dia batal juga termasuk. Wa takhallufi bihima bi ghairi uzrin, menyalahi imam. Bagaimana maksudnya menyalahi imam? Rakaat kedua imam itu lupa, dia langsung berdiri. Tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu bapak-bapak adalah sunnah yang ketika tertinggal karena lupa maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Dilalah memang imamnya ini pas rakaat kedua harusnya dia duduk tasyahud awal, entah itu sholat maghrib atau sholat yang jumlahnya 4 rakaat, tapi dia langsung berdiri imamnya. Sudah diingatin tapi sudah bertegak, karena kalau sudah tegak imam itu tidak boleh lagi duduk. Jadi imam dia kalau masih posisi begini pas berdirinya makmum mengatur subhanallah, boleh langsung duduk dia untuk melanjutkan tasyahud awal tadi. Tapi kalau dia sudah berdiri tegak, mungkin makmumnya juga baru bangun kan begitu. Makmumnya tahu kalau imamnya berdiri subhanallah. Bagaimana posisi makmum? Walaupun makmum itu betul, imam sudah berdiri tegak masuk rakaat ketiga, maka makmum harus ikut. Kalau makmum duduk di situ, oh nggak mau, ini yang benar pokoknya. Imam salah. Ini yang benar, ini udah tahu mau duduk malah berdiri imamnya. Udah diingatin enggak duduk lagi. Kekeh ini makmumnya, maka makmum tersebut batal salatnya. Apalagi yang berikutnya, imamnya memang tetap duduk karena dia tahu itu rakaat kedua. Ini lalah makmumnya nyelonong sendiri. Allah, orang duduk semua. Kalau posisi jadi makmum di rakaat kedua harus tetap duduk. Beda kalau jadi imam. Tapi kalau jenengan lanjutin, satu caranya ketika sudah berdiri, muqarrabah coba niat keluar dari berjamaah, maka jatuhnya sholat sendiri. Tapi kalau niatnya tetap sholat berjamaah, kita tunggu imam berdiri lagi, saya udah kan berdiri, maka batal. Nah,
Tinggal sedikit Pak, ya sampai 9:30 aja bab berikutnya nanti yang tentang syarat-syarat jadi makmum tadi. Berikutnya wa niyatul qad'is shalah, ya, meniatkan untuk memotong sholat atau membatalkan sholat. Apa bisa seseorang itu ketika lagi sholat niat batalkan sholat langsung batal? Maka hati-hati, jangan sampai ketika sholat pas jenengan niat batalkan sudah langsung batal, jenengan lanjutkan itu sholatnya jadi tidak terhitung seperti itu. Wa ta'liqin qat'iha bisyai'in, memotongnya karena sesuatu. Ini contohnya Pak, gambarannya itu seperti sampai sholat Allahu Akbar, dilalah jenengan tadi masak air di kompor, buat kopi, lupa matiin Allahu Akbar, sadar kalau kompor ada, niat matikan kompor tersebut itu membuat batal sholat, Allahu Akbar, datang orang assalamualaikum, nah niat sampai mau jawab salam orang tersebut itu membatalkan sholat, karena wa ta'liqit qat'in bi syai'in, ya, memotong sholat tersebut karena sesuatu. Maka kalau sudah niatnya sholat, maka utuh niat sholat itu dari awal takbiratul ihram, yang menghentikannya adalah salam. Kalau ada niat pekerjaan yang lain maka jadi batal. Wa taraddudi fi qat'iha, termasuk juga yang membuat jadi sholat itu batal adalah menjadi orang murtad, niat keluar dari muslim, ya sudah batal. Saya kira khusus untuk yang ini malam ini cukup saja, sudah 9:30. Nanti kita ngaji lagi di lain waktu dan kesempatan. Jadi seperti itu bapak-bapak, perhatikan. Kalau yang umum memang ya mungkin digerakkan tadi itu diperhatikan, jangan sampai. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau di Arab Saudi, di Mekah kadang kita lihat imam-imam kadang berduhilin surbannya, mereka mazhabnya beda. Ini mazhabnya Syafi'i, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup dengan doa? Jadi pertanyaannya, mohon penjelasan ketika makan dan minum dalam kondisi tidak ada masalah. Dengan mau makan apapun ketika lagi kondisi junub, mau makan apa saja, asal jangan yang haram, tidak masalah. Mau makan apa saja. Memang yang perlu diperhatikan kita sebagai bapak-bapak khusus yang sudah ketahui tentang hal tersebut, kalau niatnya tidak langsung mandi, sunnahnya itu wudu dulu baru tidur. Begitu cara Rasulullah mengajarkan kita. Nanti pas sebelum sholat subuh atau sebelum tahajud jenengan mau pas bangun baru mandi. Memang sunnahnya paling bagus habis berkumpul berhubungan ya mandi. Tapi kalau malas mandi karena mungkin faktor dingin sekali, cukup wudu. Tapi saya tanya teman-teman memang rata-rata malas katanya. Soalnya setelah itu biasanya udah capek. Begitu katanya, sudahnya begitu. Kalau makan nggak ada larangan, mau makan mau minum mau apa, asal jangan sambil tidur aja makan minumnya. Wonten nenek, ada lagi? Kalau nggak ada, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini diberkahi, membuat kita juga jadi faham dan menjadi bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين بعدد ما عندك من العدد والمدد في كل لحظة من العدد إلى الأبد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا
warzuqna ilman wal amalan wal yaqin wal ikhlas wal istiqamah wal himmatal aliyah wal muwazabah wal makarim wal akhlaq. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab wa akhtim lana min husni khatimah wa akhiru kalamina fi ajalina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ikum ajma'in. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.